Perkenalkan, nama saya Andreas Sumarlo Bimbong. Saya dari kelas MN 19D. Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani. Saya dari manajemen 19C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Pramudia dari kelas MN 19C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ridho dengan NIM 194161201107, kelas MN 19C dan MSDM 19B. Perkenalkan, nama saya Sandianti Anarcia Kamendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Romote Effendi dari kelas manajemen 19C. Menjelaskan pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hubungan industrial. Menurut pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 12 tahun 2003, ada 3 fungsi hubungan industrial, yaitu 1. Pemerintahan mempunyai fungsi menetapkan kebijakan. 2. Pekerja atau buruh dan serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Yang 3. Pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan. Sarana perselisihan hubungan industrial. 1. Serikat pekerja atau serikat buruh. 2. Organisasi pengusaha. 3. Lembaga sambipartit. 4. Peraturan perundang-undangan pekerjaan. 5. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disusun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saya akan menjelaskan pengertian perselisihan hubungan industrial. Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 1 angka 1 yang berbunyi, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Berikutnya mengenai hubungan industrial. Yang berikutnya ada jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu yang pertama, perselisihan mengenai hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan. Perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan. Berikutnya ada pemutus hubungan kerja atau PHK, yaitu sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang terakhir ada perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, yaitu perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja.
akan menjelaskan tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Pada dasarnya, ada 4 jenis penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, yaitu: pertama, penyelesaian melalui perundingan bipartit. Kedua, penyelesaian melalui mediasi. Ketiga, penyelesaian melalui konsiliasi. Dan keempat, penyelesaian melalui arbitrase. 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam pengadilan dilaksanakan melalui pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 56 disebutkan bahwa pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: 1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. 2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. 3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan keempat, di tingkat pertama dan terakhir pengenalan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Contoh kasus: pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu perusahaan di Kabupaten Magelang, yaitu PT Usmantex, pada kurun waktu antara bulan Februari sampai Maret tahun 2017, telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan secara sepihak oleh perusahaan kepada 19 pekerja dengan cara pekerja diintimidasi agar menandatangani surat pengunduran diri yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan hanya memberikan alasan bahwa PHK tersebut dilakukan atas dasar evaluasi kerja tanpa menjelaskan secara detail maksud evaluasi tersebut. Padahal para pekerja masih ingin untuk tetap bekerja karena kontrak mereka belum jatuh tempo. Hambatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi berkaitan penyelesaian PHK oleh PT Usmantex, yaitu akibat kuasa hukum perusahaan yang kurang fokus dalam menangani kasus. Keberadaan kuasa hukum persahabatan tersebut justru menghambat proses mediasi karena pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan serta prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum sesuai yang diharapkan. Agar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan secara mediasi berjalan lancar dan sesuai dengan target waktu ditentukan, maka kelompok kami menyampaikan saran sebagai berikut. 1. Sebelum mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan, sebaiknya para pihak telah melengkapi berkas berupa: pertama, surat permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak; yang kedua, risalah perundingan bipartit; dan yang terakhir, surat kuasa dari para pihak. Yang kedua, ada bimbingan teknis dari para pekerja agar mereka tahu hak-haknya sehingga tidak menjadi pihak yang sering dirugikan dalam hubungan industrial. Apabila kegiatan tersebut sudah berjalan dengan lancar, maka perlu ditingkatkan lagi kualitasnya agar tercapai tujuan dan sasarannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.